Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya bosku. Di sini saya akan berbagi pengalaman dengan sampean semua, khususnya untuk pemula. Saya akan membagikan pengalaman saya sejak tahun 2018 ya bosku. Waktu itu saya buat kotaknya pokoknya asal jadi, saya bolang minggat. Saya isi minggat. 2019 saya nambah kotak lagi 23 kotak. Saya isi yang 20 kotak. Minggat semuanya bosku. Sampai akhirnya 7 bulan saya kotak-kotak yang saya buat terbengkalai ya bosku. Ada yang sampai berendam di parit, enggak saya angkat lagi. Ada yang tumbang di bawah pohon kelapa, enggak saya angkat lagi. Tutupnya itu sudah terbang sampai ke tetangga sebelah bosku, karena waktu itu saya taruh di pekarangan rumah. Awal 2020 terus saya mulai semangat lagi untuk membudidaya lebah ini. Terus belajar dan belajar. Untuk budidaya itu kita jangan langsung putus asa. Kita lihat orang yang sudah sukses itu ya bosku ya. Maksudnya contohnya seperti orang-orang yang budidaya lebah becerana kok bisa gitu kan. Dari situ kita harus punya motivasi, yaitu adalah penyemangat. Kita harus punya prinsip ya bosku. Kalau dia bisa, berarti saya harus bisa. Walaupun kita tidak bisa menyerupainya, atau dalam arti tidak 100% sama dengan dia gitu bosku. Setidaknya kita itu 80-nya atau 60%-nya. Kita sudah beda-beda tipis gitu lah bosku. Nah itu cara saya bosku ya. Semuanya mulai dari lebah ini, dari segi ekonomi, dari segi apapun yang saya inginkan, prinsip saya satu ya bosku. Kalau kamu bisa, berarti saya harus bisa. Walaupun saya tidak bisa 100% menyamai kamu. Itu yang membuat yang namanya malas, capek, itu bisa dikurangi bosku. Kalau capek tetap, tapi setidaknya bisa mengurangi. Dan untuk pemula, saya pesan ya mas, kalau untuk lebah becerana itu cuma satu. Kuncinya cuma satu. Wes, pokoknya kalau sampean percaya silakan, tidak percaya silakan. Boleh buktikan sendiri. Saya sampai emosi ini bosku ya. 2018-19, 2 tahun. Ini sudah 2020. 2 tahun bosku saya mendalami Mbok Dewor ini. Minggat terus. Pokoknya cuma satu ya mas. Pesan saya satu. Jangan sampai tidak memasang perangkap ratu yang di pintu masuknya itu ya bosku ya. Buat seperti punya saya aja bosku. Nggak usah ribet. Nggak beli. Cari rempesan aja bosku, bekasnya sampean bikin kotak itu apa namanya ya, ampasnya apa, rempes-rempesannya kayak itu ya, nah limbahnya itu wes ndak beli bosku. Tak jamin gini bosku, akurat. Karena apa saya bilang akurat? Kalau dia ini berbahan plastik, dia tipis. Waktu dia masuk, waktu dia mau menggapai tangannya di depan, dia tidak ada yang biap untuk pegangan. Akhirnya dia badannya membungkukkan badannya itu kesulitan. Beda kalau kita menggunakan dari kayu, setidaknya itu setengah senti atau 4 mili ketebalannya. Kita pasang posisi lubang yang bagian bawah, lantai bawah, tutup perangkap ratu, itu press, yang bagian bawah dibuat press. Nah, jadi saat dia masuk, tangan dia atau kaki, dia ada yang dia gapai. Karena apa? Posisinya kan kita buat press. Kalau kita buat longgar, iya dia langsung aja. Karena kita buat press, dia harus menggapai untuk pegangan supaya dia bisa masuk. Jadi harus press. Tutup yang paling bawah, perangkap ratunya kita presskan dengan lantai pintu masuk yang bawah. Supaya dia mudah untuk memasuk. Sudah, itu baru kita nyusul. Cara pemasangannya itu simpel. Seperti punya saya, video-video saya yang sudah kemarin atau yang tadi. Itu cukup seperti itu aja bosku. Kita pasang dulu yang bagian bawah. Nah, kita pasang bagian bawah dulu. Setelah itu yang bagian papan perangkap ratunya yang itu yang atas kita nyusul. Kalau sudah koloni di dalam kotak, jadi kita tahu ukurannya. Kita pasang dulu makunya itu tidak usah kuat-kuat. Setelah kita cek dia masuk, press dengan punggungnya masih tidak ada selahnya itu kecil lah. Jangan sampai kira-kira ratu bisa keluar. Baru kita kencengkan makunya. Udah gitu aja bosku. Nah, selain manfaat dari perangkap ratu yang dari kayu bosku, satu, mengurangi yang namanya Mbok Dewor minggat. Kedua, kalau dia minggat, kalau ratu masih di dalam, ratunya nanti ditinggal hanya ditemani oleh segelintir koloni bosku. Bisa dibilang cuma 100, 200, 100 ke bawah.
koloni yang keluar dari kotak yang kita buatkan, dia akan bergabung dengan kotak-kotak yang ada di sekelilingnya bosku. Mana yang dia sukai langsung serombongan masuk, lubuk masuk semua bosku. Pelan-pelan tapi pasti. Kalau dia takut, dia pura-puranya itu bertamu di emperan, dia melas gitu. Dia selalu biasa mengeluarkan rayuannya bosku. Nanti lama-lama sedikit demi sedikit masuk semua bosku. Boleh buktikan, kalau nggak percaya tes. Kalau sampai gabungkan koloni jangan ditumpah langsung gabuk bior, alah modar bosku, separuh saya jamin yang mati. Tapi kalau sampai menggabungkan koloni dengan cara seperti saya, kotak yang lama dengan kotak yang baru kita jejerkan jarak setengah meter atau 1 meter atau 2 meter, 3 meter nggak masalah. Nah, mana yang mau kita gabungkan? Atau koloni yang sedikit ini kita gabungkan ke koloni yang besar. Ambil aja ratunya, koloni yang sedikit, kita buang jauh-jauh atau kita bunuh. Kalau memang di tempat samen banyak lebah bosku ya, samen ingin mempercepat lebah samen menjadi koloni super. Setelah itu buka tutupnya, sarang kita buang. Dia akan buyar bosku. Setelah buyar dia masuk ke kotak yang ada di kanan kirinya. Ngerokok bosku, kalau enggak ngerokok enggak enak ini bosku. Oke ya bosku. Jadi kalau sampean di tempat sampean itu masih mudah mencari lebah, kalau sampean pengen mempunyai koloni super dengan cara cepat, instan, caranya seperti itu ya bosku. Kita jejerkan kotak kita, satu yang koloninya sedikit kita buang atau kita bunuh. Kalau sebaiknya menurut saya kita buang aja ya bosku ya. Ikutkan koloninya sekitar 10 atau 30, kita buang jauh-jauh bosku. Nah, setelah itu kotak kita buka dan sarang kita bersihkan. Dia akan buyar, dan setelah dia buyar dia akan menggabung di kotak lama kita yang ada di kanan kirinya bosku. Dan apabila sampai mempunyai koloni yang tidak punya ratu, itu sebaiknya kalau menurut saya wes gak usah ribet, gak usah pening bosku. Kita cari yang simpel aja, potong sarangnya, habis itu sarangnya saya keluarkan, tutupnya saya buka, alah malah berhasil bosku. Akhirnya koloninya buyar, pung, alah masuk ke kotak yang ada ratunya. Dah beres, nggak usah ribet-ribet bosku. Daripada nunggu lama-lama, wes kita buat simpel aja seperti itu bosku. Yang sekiranya koloni tidak punya ratu, kita ambil sarangnya, sudah tutup, kita buka, dia gabung sama koloni ada ratunya. Nanti kalau koloni yang di sebelahnya sudah menjadi super, sampean harus cek 10 hari sekali, angkat sisirannya. Karena lebah ini dia membuat sang ratu baru ini bukan karena dia sakit atau ratunya sudah tua, tapi dia juga membuat sang ratu baru ini karena tempatnya merasa dia itu merasa sempit karena sudah banyak koloni, padahal masih luas tempatnya. Disitulah dia membuat ratu-ratu banyak, calon-calon ratu yang banyak. Nah, disitulah dia akan memecah kakak. Disitu kalau sampean mau memecah kakak atau memecah koloni, nah disitulah pecah koloni. Kalau saya tidak memecah koloni ya bosku, karena di tempat saya masih banyak lebah, jadi yang saya incar gimana caranya lebah saya ini menjadi koloni super. Jadi saya mencari, saya gabungkan. Mau dia keluar, gabung dengan kotak di sebelahnya. Saya nggak ada ruginya. Saya kerja seharian keluar dari rumah, saya pulang, seandainya dia minggat, asal ratu masih di dalam kotak, saya merasa tidak rugi. Karena apa? Koloni bergabung pada kotak-kotak yang ada di kanan kirinya ya bosku. Itu kalau di tempat saya. Tapi kalau di tempat saya susah untuk mencari lebah, sampean bisa mencari tahu bagaimana caranya memecah koloni. Banyak channel-channel YouTube yang lainnya yang lebih pengalaman, yang lebih pintar dari saya ya bosku. Kalau saya ini masih goblok, dan di tempat sampean itu mencari lebah susah. Kalau sampean bisa memecah koloni atau mungkin sampean belum ada pengalaman bagaimana cara memecah koloni lebah becerana, sampean bisa nonton channel-channel yang lebih senior dari saya ya bosku ya. Karena saya masih belajar dan saya di sini belum pernah memecah koloni ya. Saya bukan memecah tapi malah menggabungkan koloni ya bosku. Dan cara gabungnya ya seperti yang saya sebut tadi. Oke bosku. Kalau masalah madu, mungkin di tempat sampean, kok di tempat saya ini banyak lebah becerana tapi tidak ada madunya ya mas. Sampean berarti tanaman atau bunga yang ada di sekeliling sampean itu dia menghasilkan nektar yang cukup sedikit ya mas. Jadi sampean kalau mau budidaya, ambil saja yang dari alam, sampean budidaya, tanamilah bunga di sekelilingnya yang mengandung nektar yang berlimpah ya bosku. Sampean bisa buka di browser atau YouTube.
bisa kaliandra pagoda, kaliandra yang lokal, air mata pengantin, terus namanya lagi apa itu yang kembangnya kuning itu bahasa Inggris itu. Aduh, aku kalau bahasa Inggris nol putul aku bosku. Pokoknya bisa buka aja di situ. Bunga kesukaan Apis cerana yang mengandung nektar berlimpah gitu loh bosku. Nanti muncul semua di situ. Jadi sampai ndak usah susah. Keluh kesah sampean tentang lebah, sampean brojolkan semua, sampean tokkan, sampean keluarkan semua sama Mbah Google. Mbah Google itu lebih pintar dari manusia bosku. Dia itu langsung ngasih tahu, oh gini cung, gini nak, gini le, caranya seperti ini. Sampean akan dikasih tahu. Jadi nggak usah bingung. Langsung aja, yang penting ada paketnya ya bos. Kalau anda ada paketnya, wah, Mbak Google ndak mau dia, kasih menyan ndak mau dia, maunya paket datanya itu loh, kuota itu loh. Ngisep rokok dulu bosku. Oke bosku, terima kasih yang udah menonton video saya, semoga ini bermanfaat ya bosku. Terima kasih banyak atas dukungannya, karena dari sampean semualah channel saya terus meningkat. Oke bosku, terima kasih yang udah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.